Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Semoga hari ini kita selalu sehat dan bisa dengan bijak selalu memilih apapun yang terbaik. Hari ini tanggal 14 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat ketiga Rasul Yohanes bab 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kita wajib menerima pelayan jemaat agar kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Bacaan Injil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang berseru kepadanya? Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, kita ini pilihan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, jika seseorang terpilih mewakili suatu lomba, terpilih sebagai wakil rakyat, terpilih sebagai presiden atau pemimpin yang lain, terpilih sebagai siswa teladan, pasti ada alasan khusus yang mendasarinya. Ada kriteria-kriteria yang terpenuhi sehingga masuk dalam kualifikasinya. Karena memiliki jiwa yang tegas, kreatif dan inovatif, maka seseorang terpilih menjadi pemimpin suatu kelompok tertentu. Karena begitu besar cinta dan perhatiannya pada warganya, memiliki jiwa sosial yang tinggi, peduli pada keprihatinan hidup bersama, maka seseorang terpilih sebagai wakil rakyat. Karena sering memenangkan event-event lomba, seseorang terpilih sebagai kontingen olahraga mewakili daerahnya. Demikian juga dalam pelayanan di gereja, seseorang terpilih untuk tugas-tugas khusus, pasti karena ada alasannya. Seseorang terpilih menjadi pemimpin jemaat, entah ketua dewan paroki, wilayah atau lingkungan, karena dirinya dianggap mampu untuk mengatur hidup bersama sebagai warga jemaat, penuh harapan, dengan sungguh akan bisa maju dan berkembang. Seseorang terpilih menjadi pengajar firman, karena pengetahuan dan wawasannya tentang kitab suci yang bagus, serta fasih menyampaikan penjelasan firman kepada orang lain. Seseorang terpilih sebagai pelatih KUR, pasti karena kemampuan serta teknik yang dimiliki seputar lagu-lagu dikuasai dengan baik. Seseorang terpilih sebagai prodiakon karena umat memandangnya bisa menjadi teladan umat, memiliki nama baik, dan hidup kerohaniannya cukup mendalam. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah karena pilihan dari Allah sendiri. Tentu Allah memiliki alasan kenapa Ia memilih kita. Namun kita tetap harus rendah hati mengatakan bahwa kita tidak tahu semua yang dipikirkan Allah dan maksudnya memilih
kita. Yang bisa kita lakukan justru marilah kita membuktikan di hadapannya bahwa kita menjadi orang-orang terpilih. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita seharusnya selalu menjalin kedekatan dan relasi dengan Tuhan secara intim dalam doa, serta penuh kesungguhan mendengarkan firman-Nya dengan membaca kitab suci. Kita bukan orang sempurna, namun menjadi orang yang berusaha baik. Setiap kali jatuh dalam dosa kesalahan, kita selalu ungkapkan sesal dan tobat pada Tuhan. Kita mencintai Tuhan dengan juga membuktikannya melalui cara mencintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan yang pasti, kita mencintai Tuhan dengan setia sampai kematian kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyebut kita sebagai orang pilihan Allah. Ia mengatakan, bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang berseru kepadanya? Dalam ungkapan itu Yesus menegaskan bahwa kepada kita orang-orang pilihan Allah akan dibenarkan ketika kita berseru kepadanya. Allah akan menjawab seruan kita karena Ia juga yang memilih kita. Allah berkenan kepada kita karena kita percaya padanya dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita menjadi diberkati oleh Allah karena kita melakukan apa yang menjadi perintah-Nya. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, apapun alasan Allah memilih kita menjadi anak-anak-Nya, yang pasti bahwa Dia mengendaki kita dari hari ke hari semakin baik dan berlaku sebagaimana orang-orang terpilih. Karena itu sudah sepantasnya kita tidak akan mengecewakan Allah dalam hidup yang kita jalani. Kita buktikan kesetiaan kita kepadanya sampai akhir hidup kita. Kita tunjukkan keterpilihan kita dalam tutur kata dan sikap kita yang baik sebagai wujud kesaksian iman kita. Kita nyatakan kasih sayang kita yang tulus kepada sesama kita, seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Akhirnya mari kita menjadi orang-orang terpilih, bukan karena kita sudah baik, tapi karena kita ingin terus berusaha baik dan berusaha baik terus. Kita bersyukur menjadi orang-orang terpilih, namun kita selalu rendah hati dengan merasa belum sempurna, tapi terus mengupayakannya. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.